Penyelenggaraan ibadah haji pada 2024 mendapat sorotan, terutama distribusi tambahan kuota haji. Seperti apa rapor penyelenggaraan ibadah haji 2024 dan apa saja PR atau tantangan penyelenggaraan ibadah haji pada 2025? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Penyelenggaraan ibadah haji penuh dinamika dari tahun ke tahun. Apalagi bagi Indonesia yang menjadi negara dengan kuota haji terbanyak 241.000 jamaah pada 2024. Di tengah berbagai tantangan, penyelenggaraan ibadah haji 2024 telah rampung dengan plus minusnya. Sambil melakukan evaluasi haji 2024, penyelenggara haji bebenah menyiapkan haji 2025. Pemerintah Arab Saudi mengklaim penyelenggaraan ibadah haji 2024 berjalan dengan sukses. Indikasinya, penyelenggaraan prosesi ibadah haji di Arafah, Musdalifah, Mina, Ar-Musna berjalan lancar. Selain itu, tidak terjadi insiden yang mengakibatkan banyak korban. Pemerintah Saudi berusaha tegas terhadap jamaah haji ilegal, meski ada jamaah non-visa haji yang lolos. Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas juga menilai penyelenggaraan ibadah haji pada 2024 berjalan dengan sukses. Indikatornya, pelayanan jamaah, proses pelayanan jamaah di Saudi, dan prosesi ibadah haji berjalan dengan lancar. Menak menyebut sukses haji 2024 merujuk pada sejumlah indikator yang diformulasikan dengan skema 435, 4 perdana di haji 2024, 3 pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji, dan 5 inovasi haji 2024. Apa penyelenggaraan haji Indonesia pada 2024 benar-benar sukses? Berdasar analisis kebijakan dan fakta-fakta di lapang serta laporan media, Spirit Haji Mabrur membuat laporan evaluasi haji tahun 2024 serta pekerjaan rumah dan rekomendasi haji tahun 2025. Spirit Haji Mabrur merupakan lembaga pengawas haji dari masyarakat yang independen dan mandiri yang didirikan Agus Prianto, mantan Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia 2 periode. Untuk kepentingan jamaah haji, Spirit Haji Mabrur menyorot plus minus kebijakan haji, baik undang-undang maupun peraturan yang dibuat Kementerian Agama. Inilah poin penting rapor haji 2024 dan PR haji 2025 versi Spirit Haji Mabrur. Sebelum melunasi biaya perjalanan ibadah haji PIPih 2024, jamaah haji harus lebih dulu memeriksakan kesehatan. Jika memenuhi syarat istitoah kesehatan, barulah jamaah boleh melunasi biaya hajinya. Kebijakan istitoah kesehatan menjaring jamaah yang akan berangkat lebih sehat, meskipun masuk kategori umur lansia. Alhamdulillah, pada 2024, Kementerian Agama membuat aturan yang memperbolehkan pendamping lansia, disabilitas, dan mahram dengan persyaratan.
Jamaah tentu bersyukur jika aturan ini masih diperbolehkan pendamping haji pada haji 2025. Kebijakan haji ramah lansia pada 2023 berlanjut pada 2024 dengan dukungan petugas penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jamaah haji dan layanan disabilitas. Kurikulum manasik jamaah haji lansia yang peduli sesama masuk dalam bimbingan manasik. Pengaturan komposisi pengkloteran mempertimbangkan komposisi jamaah lansia. Pertama dalam sejarah, Indonesia mendapat kuota tambahan haji hingga 20.000 jamaah. Tambahan kuota haji memangkas masa tunggu antrean jamaah haji. Namun, di sisi lain, ternyata tambahan kuota haji banyak mudorotnya daripada manfaat. Menambah beban nilai manfaat dana haji jamaah lain, merepotkan pelayanan di asrama haji dan Saudi, serta over kapasitas di tenda Mina. Komisi 8 DPR sampai membuat pansus haji untuk mengusut indikasi penyimpangan alokasi dan dugaan korupsi distribusi haji tambahan pada 2024. Pangkalnya, Kemenak membuat kebijakan sendiri yang dianggap bertentangan dengan kesepakatan bersama DPR serta melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Pembahasan evaluasi haji 2024 yang berlarut akan berdampak pada lambatnya penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH dan biaya perjalanan ibadah haji BPIH tahun 2025. Apalagi sebagian anggota Komisi 8 DPR baru terpilih dan kemungkinan pejabat kementerian di kabinet baru berubah. Pembahasan BPIH 2024 termasuk cepat karena Komisi 8 DPR tidak mengecek layanan di Saudi sebelum penetapan BPIH. Namun pengajuan draft BPIH yang lama membuat Kepres BPIH 2024 terbit lama. Ke depan perlu ada revisi Undang-Undang Haji yang mempercepat terbitnya Kepres BPIH. Kemenak dan Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH bersama DPR RI merumuskan kembali pengelolaan keuangan haji yang berkeadilan dan berkah. Harus diwaspadai efek skema ponzi haji terkait Fatwa Haram Majelis Ulama Indonesia MUI pada 2024 terhadap pemanfaatan setoran awal jamaah oleh jamaah lain. Kementerian Agama memegang kendali atas kebijakan, penyelenggara, dan pengawas internal haji reguler. Sementara, Kemenak juga membuat regulasi dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji khusus oleh penyelenggara ibadah haji khusus PIHK. Sudah bertahun-tahun, Kemenak tidak mengubah standar pelayanan minimum SPM haji khusus, kecuali harga minimal haji khusus. Jumlah personil pengawas haji khusus minim. Hampir nihil info menyangkut haji khusus pada 2024, termasuk misteri berapa banyak kuota tambahan haji khusus yang tidak terpakai. Ke depan, Kemenak tidak boleh abai membuat kebijakan dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji khusus lebih baik. PPIH Asrama Haji mengikuti edaran Dirjen PHU agar mempersingkat seremoni pemberangkatan dan kedatangan jamaah haji. Selain itu, ada layanan ramah lansia di asrama haji, baik akomodasi, transportasi, catering,
kesehatan, dan bimbingan ibadah. Mulai tahun 2024, lebih dari 50% jamaah haji reguler sudah merasakan layanan fast track di 3 embarkasi: Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Adi Sumarmo Solo, dan Bandara Juanda Surabaya. PR untuk Haji 2025, layanan fast track diperluas di embarkasi lain agar pengurusan dokumen jamaah rampung di tanah air dan jamaah tidak mengantri lama di Bandara Saudi. Layanan jamaah haji reguler tidak seluruhnya menjadi tanggung jawab Kemenak, tetapi juga mitra pelayanan. Layanan penerbangan jamaah haji reguler oleh 2 maskapai pada 2024 pantas mendapat nilai merah, khususnya penerbangan haji Garuda Indonesia. Indikasinya, penerbangan haji kerap telat atau delay. On-time prosedur rendah, ganti pesawat, dan rute penerbangan berubah. Saat keberangkatan, beberapa penerbangan haji telat di beberapa embarkasi, dan ada yang ganti pesawat karena keluar percikan api. Kemenak jengkel, penerbangan kepulangan jamaah telat, seperti kloter 34 embarkasi Makassar, tertunda 3 kali. Beberapa penerbangan pemulangan jamaah haji reguler berubah, hingga jamaah gelombang awal ada yang harus kembali pulang lewat Bandara Madinah. Dampak keterlambatan penerbangan hingga belasan jam tentu berpengaruh terhadap layanan jamaah di embarkasi maupun Arab Saudi. Jamaah dan keluarga resah hingga berpengaruh pada kesehatan jamaah. PR untuk penerbangan haji pada 2025, evaluasi total maskapai mitra penerbangan haji dengan alternatif tambahan maskapai baru, serta perbaikan kontrak layanan penerbangan. Inovasi layanan jamaah haji lansia di Saudi berupa bus khusus dengan low deck untuk transportasi salawat, menu khusus untuk jamaah lansia, dan kursi roda di hotel jamaah. Sementara untuk layanan kesehatan, PPIH Saudi menyiapkan alat bantu visitasi khusus lansia dan skema khusus untuk pelaksanaan ibadah jamaah haji lansia. Lokasi akomodasi hotel jamaah haji reguler di Madinah di wilayah Markaziyah, tetapi beberapa hotel berukuran kecil dengan lift yang terbatas. PR layanan akomodasi hotel di Madinah pada 2025 memilih hotel yang lebih dekat Masjid Nabawi, lebih awal dengan perbedaan tidak mencolok antar hotel. Sementara untuk akomodasi hotel di Makkah, penghapusan hotel di wilayah Mahbasjin memberikan solusi transportasi bus selawat yang tidak khusus bagi jamaah Indonesia. Namun, lokasi beberapa hotel di wilayah Reibashi di Medan Mendaki. PR layanan akomodasi hotel di Mekah pada 2025 mencari hotel yang dekat Jamarot seperti di kawasan Shisha dengan transportasi mudah dan jadi solusi untuk sebagian jamaah bisa tanazul ke Mina. Layanan bus selawat membantu jamaah haji untuk ibadah dari hotel ke Masjidil Haram pergi pulang. Namun ditemukan ada keterlambatan pengangkutan dan jumlah bus lansia yang kurang. PR layanan transportasi haji pada 2025, cek jumlah armada bus yang real tersedia, serta kelaikan jalan dengan tahun produksi lebih baru. Pertama kali dalam kuota normal, layanan catering jamaah haji reguler penuh 3 kali sehari di Mekah. Sebanyak 17.492.983 box
dibagikan ke jamaah selama pra-Armusna dan pasca Armusna. Namun, seperti tahun sebelumnya, ditemukan kasus makanan basi dan keluhan jamaah terhadap menu yang membosankan. PR konsumsi haji tahun 2025 mengecek kembali efisiensi dan jumlah real distribusi konsumsi, kelayakan harga, serta menu yang lebih bervariasi. Selain itu, pengkayaan bahan makanan dari Indonesia dan paket konsumsi siap saji saat konsumsi sulit distribusi. Fasilitas tenda di Arafah makin bagus dengan tenda lebih besar dan kuat. Namun, terjadi kepadatan di beberapa tenda. Kasus AC yang tidak berfungsi dengan baik, serta masih terjadi antrean panjang di toilet. Skema jamaah haji hanya melintas dengan bus atau murur dari Arafah ke Musdalifah pertama kali diterapkan pada 2024 dengan terencana dan sistematis, sehingga tidak terjadi insiden jamaah haji terlantar di Musdalifah dan telat tiba di Mina. Semua jamaah sudah terangkut ke Mina pada 10 Zulhijjah pagi. Tahun 2024, Indonesia membuat kontrak cepat untuk mendapatkan zona di wilayah yang biasa ditempati jamaah haji Indonesia, tetapi tidak menggunakan Mina Jadid yang masih kontroversi. Dengan area yang makin sempit dan jumlah jamaah yang bertambah karena kuota tambahan, overkapasitas tidak terhindarkan. Terjadi kepadatan jamaah haji di tenda Mina, termasuk sebagian tenda haji khusus. Karena kelebihan kapasitas, sebagian jamaah istirahat dan tidur di luar tenda Mina. Dampaknya, kesehatan jamaah haji menurun pasca Armusna. Konsep tanasul belum bisa diterapkan di Mina. PR akomodasi di Mina pada 2025 mematangkan hotel jamaah yang memungkinkan tanasul serta menghitung cermat jumlah jamaah, luas dan kapasitas wilayah di Mina, termasuk kemungkinan tidak meminta tambahan kuota haji. Rekor kematian jamaah haji tertinggi Indonesia pada 2023 mencapai 752 jamaah haji yang terdiri atas 752 jamaah haji reguler, 18 jamaah haji khusus, dan 3 jamaah haji furoda. Sementara jamaah haji Indonesia yang wafat di Saudi pada 2024 menurun menjadi 461 jamaah yang terdiri atas 441 jamaah haji reguler dan 20 jamaah haji khusus. Dari 461 jamaah yang wafat, sebagian besar atau 353 jamaah wafat di Mekah, khususnya pasca operasional haji. Hingga akhir operasional haji 2024, ada 24 jamaah masih dirawat di Arab Saudi. PR Kesehatan Haji 2025 menyiapkan kesehatan jamaah haji lebih dini, penguatan syarat istitoah kesehatan, serta menjaga kebugaran jamaah jelang dan pasca Armusna. Pada 2023, 238 jamaah haji Indonesia sakit dan disafari wukufkan, serta 359 jamaah dibadal hajikan. Sementara jamaah haji yang disafari wukufkan pada 2024 menjadi 288 jamaah haji lansia non-mandiri atau tanpa pendamping. Sementara jamaah wafat sampai 29 Juni 2024 pagi yang dibadal hajikan 316 orang. Mengurangi jamaah haji yang wafat di Armusna
PR Haji 2025 menyaring lebih banyak jamaah yang disafari wukufkan bagi jamaah lansia Risti. Selain dengan murur di Musdalifah, jamaah dalam satu regu membantu ibadah jamaah lansia Risti. Selama puncak haji di Ar-Musna, jamaah haji Indonesia yang hilang pada 2023, 10 orang, 7 diantaranya cepat ditemukan. Akhirnya jenazah 2 orang yang hilang ditemukan dan 1 orang hilang gaib sampai kini. Setelah pencarian sepekan, 6 jamaah yang terpisah dari rombongan pada 2024 berhasil ditemukan. 1 orang dalam kondisi meninggal dunia dan dimakamkan pihak maktab. Untuk meningkatkan perlindungan dan keamanan linjam jamaah haji, PR Haji pada 2024, penguatan sektor khusus dengan petugas linjam yang menguasai medan, khususnya membantu jamaah yang tersesat dan terlepas dari rombongan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Ar-Musna, termasuk mengantisipasi jamaah yang hilang gaib dan risiko musibah kecelakaan. Dukungan petugas haji yang amanah, profesional, dan melayani amat membantu suksesnya penyelenggaraan ibadah haji, terutama dalam melayani jamaah haji. Kemenak telah melakukan transformasi digital dalam melakukan rekrutmen petugas, mulai dari pendaftaran terbuka dan online, serta komputer assisted test untuk semua petugas. Namun benarkah penetapan akhir hasil seleksi petugas turut dipengaruhi kebijakan pimpinan dan pertimbangan lain dari latar belakang ormas? PR petugas haji pada 2025 menjaring petugas haji yang tangguh sesuai kebutuhan dengan seleksi yang lebih transparan dan dipertanggungjawabkan, serta penataan organisasi petugas haji yang tidak tumpang tindih. Pada 2023 dan kemungkinan pada tahun ini, Kemenak di bawah komando Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tidak mengumumkan survei kepuasan jamaah haji. Padahal selama ini hasil survei menjadi dasar pembanding kesuksesan haji tahun ini dengan tahun sebelumnya. Ada apa survei kepuasan jamaah berhenti? Dengan rapor haji pada 2024 yang dianggap sukses di beberapa sisi, tetapi masih ada kekurangan di sisi lain. Penyelenggara haji menyiapkan perencanaan haji agar haji 2025 lebih baik, meski dengan persiapan yang lebih mepet saat transisi ke kabinet pemerintahan mendatang. Semoga jamaah haji reguler dan khusus tahun 2025 dapat menikmati pelayanan haji yang lebih baik. Subscribe dengan rapor haji pada 2024 yang dianggap sukses di beberapa